Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas D Sosiologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perihal tugas UAS Sosiologi Industri, yakni tentang 4 metode sosiologi, yaitu yang pertama social mapping, dan yang kedua diagram Venn, yang ketiga food basket atau pola konsumsi, dan yang terakhir yaitu matriks scoring. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, maka saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata sosiologi industri, yakni Bapak Ari Wahyu Pranata. Beliau adalah korprodi di sosiologi. Kemudian saya akan memperkenalkan informan saya, yaitu Bapak Junaidi selaku pemilik industri ayam petelur di desa Bata Barat, Gending Sumeneb. Bapak Junaidi adalah seorang pengusaha ayam potong yang beliau berumur 41 tahun. Beliau bekerja sebagai perangkat desa. Untuk kesibukan Bapak Junaidi saat ini yaitu menjadi perangkat desa. Di samping itu Bapak Junaidi mempunyai kerja sampingan, yaitu sebagai peternak ayam potong atau distribusi ayam potong. Bapak Junaidi sudah mendirikan industri ayam potong ini agak lama, kisaran 4 tahun. Langsung saja kita membahas tentang 4 metode sosiologi. Yang akan kita bahas pertama kali yakni tentang social mapping, yang mana tempat ayam potong Pak Junaidi ini terletak di desa Bata Barat, Kabupaten Sumeneb. Setiap harinya tentunya banyak sekali ayam potong yang akan disembelih untuk dijual ke masyarakat, dan beberapa untuk didistribusikan ke beberapa kabupaten seperti Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Terkadang sampai ke Kabupaten Bangkalan juga. Berarti distribusi Pak Junaidi bisa dibilang cukup besar karena pengirimannya yang jauh. Tidak hanya itu, didistribusikan ke berbagai kota, akan tetapi ayam potong tersebut dijual di tempat, yaitu masyarakat yang ingin membeli maka bisa langsung ke tempat. Dalam satu hari biasanya terjual 100 potong, akan tetapi hal ini akan meningkat apabila hampir dekat dengan bulan Hari Raya Idul Fitri, yakni bisa terjual hingga 200 potong dalam sehari. Karena kandang ayam Pak Junaidi yang cukup jauh dari pasar, maka setiap harinya karyawan Pak Junaidi akan mengantarkan ayam potong ke pasar dengan menggunakan mobil, yakni bisa ditempuh dengan kisaran perjalanan 5 menit sesampainya ke pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram Venn, yang mana dalam video tersebut sudah tertera 3 lingkaran, yang kanan kiri lingkarannya sama dan yang paling tengah agak besar, jadi menandakan bahwa 3 potensi ini memiliki potensi yang berbeda. Yang pertama, dalam menjalankan bisnis ayam potong tentunya keadaan kandang harus diperhatikan agar supaya ayam tetap sehat. Jadi problem dalam hal tersebut masih kecil. Kemudian yang kedua, yang tengah, yaitu harus memperhatikan keamanan, karena ketika memelihara ayam potong maka akan potensi akan dimakan hewan buas berupa ular atau serigala. Nah, hal tersebut yang harus diperhatikan sangat detail karena akan bisa berdampak rugi apabila hal tersebut akan terjadi. Kemudian yang ketiga, lingkaran sama dengan yang kiri. Ayam harus tetap dijaga kesehatan dan kebersihan karena hal tersebut berpengaruh kepada ayam yang akan dijual. Jika kualitas ayam buruk maka pengandambatan akan hilang. Kemudian yaitu food basket atau pola konsumsi. Food basket ini bertujuan untuk melihat lebih detail tentang pola konsumsi yang akan dilakukan oleh pekerjanya Pak Junaidi. Dari yang paling pokok primer, contoh seperti makanan dan minuman. Kemudian yaitu seperti beras, rokok, sabun, mama lemon, dan sayur-sayuran. Intinya bahan pokok yang dapat dikonsumsi oleh pekerja. Kemudian yaitu sekunder, bahan tidak pokok, contohnya tersendiri yaitu seperti handphone dan bahan ayat digital lainnya. Gunanya handphone tersendiri untuk para pekerja ayam Pak Junaidi yaitu untuk saling menghubungi antara satu dengan yang lain, antar pekerja, atau satu dengan yang lain
antar penjual dan pembeli agar konsumsi makin aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu tersier. Tersier tersendiri adalah contohnya seperti mobil, yaitu untuk mengangkut ayam Pak Junedi untuk diantarkan ke berbagai distribusi seperti Bangkalan, Sampang, dan pasar, atau orang yang ingin membeli yang pembelinya meminta untuk diantarkan ke rumahnya, yaitu membutuhkan sepeda atau mobil agar ayam tersebut sampai ke rumah si pembeli. Kemudian metode yang keempat yaitu metode metric scoring, yang mana dalam metric scoring ini ada 3 masalah, yaitu kualitas kandang, kemudian keamanan yang tidak terjaga, dan ketiga yaitu kualitas ayam buruk. Nah, 3 hal ini memiliki nilai tersendiri atau nilai yang berbeda. Yang pertama, kualitas kandang yang tidak memadai memiliki potensi nilai yang kecil dalam menghadapi kerugian, yaitu sebesar 5. Kemudian keamanan yang tidak terjaga. Nah, hal ini bisa mendapat kerugian yang besar karena apabila keamanan yang tidak terjaga, maka ayam tersebut akan berpotensi dimakan oleh serigala atau hewan buas lainnya. Kemudian yang ketiga, kualitas ayam yang buruk. Nah, apabila kualitas ayam yang buruk, maka para pembeli akan enggan untuk membeli ayam tersebut karena ayam yang kualitasnya buruk maka tidak akan dibeli lagi oleh para konsumen.